Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pehaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan tiga segmentasi, bincang bola, review buku, dan ngobrol inspiratif. Pada kesempatan ini, di Bincang Bola, kita telah kedatangan tamu-tamu istimewa. Dia adalah, ya sudah tidak asing lagi lah, komentator top di Indonesia, Bung Binder. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, Bung Binder. Ya, terima kasih sudah menghadirkan saya sebagai salah satu bintang tamu nih di channel YouTube ini. Dan luar biasa nih, jadi channel YouTube ini bukan hanya bahas tentang sepak bola, tapi hal-hal lain. Itu penting juga. Iya, iya, iya. Jadi ada review buku kan, karena kita Iya, tahu bahwa masyarakat kita nih kan kalau baca buku nih kan udah jarang. iya, literasinya, Coach. Nah, jadi itu sangat penting untuk baca buku bagi masyarakat kita juga nih di Indonesia. Iya. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan ngobrol hal-hal yang barangkali outlier, tidak banyak orang tahu tentang dunia komentator di Indonesia. Nah, Bung Binder sendiri, kalau boleh tahu, sejak kapan sih memulai di dunia komentator sepak bola di Indonesia? Saya mulai dari tahun 2002, saya lupa bulannya Februari atau Januari, itu di Trans TV ya dulu itu. Trans TV itu siarin Liga Spanyol. Liga Spanyol. La Liga. Saya mulai dari sana menjadi komentator. Itu pas pertandingan pertama, kebetulan saya siaran itu pertandingan klub favorit saya, Real Madrid. Gitu, Oh, iya, 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 iya. Iya. Eh, nah, Bung Binder sendiri kan di luar menjadi seorang komentator, juga konon kabarnya juga merupakan konsultan di bidang energi. Gimana nih ceritanya bisa juga berkecimpung di dunia komentator, Bu? Iya, sebetulnya komentator ini kan hobi saya. Hmm. Jadi saya pada saat waktu itu masih remaja, saya mulai menonton sepak bola itu dari Piala Dunia tahun 90 yang di Italia tuh. Hmm. Nah, beberapa bulan sebelum Piala Dunia itu kan promosinya kan gencar di Indonesia. Piala Dunia 90 dan itu kan disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta kan RCTI kan ya pada saat itu. RCTI siarin Liga Italia dan saya mulai nonton, tapi beberapa bulan itu build up-nya udah rame banget di media. Hmm. Yang rame dibicarakan Maradona, terus apa soal tim nasional Brazil dan lain-lain. Jadi saya keikut ke hype itu. Padahal saya sebelumnya belum pernah nonton pertandingan sepak bola, tapi mendengar tentang game-game sepak bola seperti di Piala Eropa Belanda juara kan jadi hype kan pada saat itu pas 88 tuh. Jadi pada saat hype-nya ini tercipta, ya saya ikut nonton pertandingan pembuka itu, Argentina lawan Kamerun, kebetulan di rumah sama kakak-kakak saya. Mereka memang udah suka sepak bola. Nah sejak itu saya mulai suka nonton sepak bola. Wah ternyata menarik juga nih pertandingan sepak bola kan. Apalagi game pertama itu kejutan, Argentina kalah. Ya. Uh, Nah, jadi Bung, sejak dari sana saya mulai suka nonton bola. Bung, sesungguhnya dalam kacamata Bung Binder sendiri, apa sih yang paling menarik dari sepak bola itu di luar soal soal skor? Karena kan meminjam istilah yang juga sering dipakai oleh banyak pandit, football is apa tuh sekolahnya kehidupan gitu. Nah itu dia, maksudnya pada saat saya mulai menonton sepak bola, saya mulai melihat bahwa hidup ini ya memang bukan hanya bergantung kepada aktivitas kita sehari-hari. Ya kan kadang kita ini kan terlalu terpaku pada aktivitas sehari-hari. Saya pada saat itu kan masih sekolah. Maksudnya kita kan juga bagi saya sepak bola itu memberikan saya kan opsi lain selain terpaku pada kegiatan sehari-hari. Jadi pada saat saya mulai nonton sepak bola itu kan saya masih sekolah. Nah, jadi pada saat saya sekolah itu kan rutinitas saya itu bangun subuh, sekolah, pulang sekolah, les mengerjakan PR, makan tidur. Udah begitu aja. Palingan kalau kita ada aktivitas lain, ya aktivitas sama keluarga. Tapi pada saat saya mulai nonton sepak bola, nah ada sesuatu yang baru dalam kehidupan saya. Wah, bahwa saya bisa menikmati semacam hiburan yang positif. Ini kan hiburan yang positif nih, ini kan hiburan bagi rakyat, ini kan the people's game dibicarakan. Jadi bagi saya ini positif dan saya pada saat lihat sepak bola ini bagi saya yang menarik,
bukan satu ataupun dua pemain, tapi teamwork. Ibu. Kerjasama di antara para pemain yang bisa membuat tim itu berhasil meraih kemenangan. Itu awalnya yang saya melihat ini teamwork. Wah, ini saya belum masuk ke hal strategi taktik, kan saya belum paham pada saat itu, kan baru nonton. Yeah. Gimana saya bisa memahami taktik? Yang ada kita hanya melihat teamwork, bagaimana pemain ini bisa bekerja sama satu sama lainnya untuk achieve sebuah goal. Nah ini kalau kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari juga kan bermanfaat. Pada saat kita sekolah, kita perlu juga menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman kita yang lainnya. Saling membagilah bagaimana caranya kita belajar yang benar, bagaimana kita bisa lulus. Sama juga nanti pada saat kita kerja kan. Yeah. Nah jadi ketika saya menonton sepak bola, hal-hal yang saya bola soal teamwork ini juga saya aplikasikan ke kegiatan kehidupan saya sehari-hari. Yeah. Jadi di sana saya mulai belajar bahwa ini untuk sendiri. Yeah. Kita harus interaksi dan kerjasama dengan orang-orang lain di sekitar kita, lingkungan kita. Apakah itu di sekolah, atau di sekitar rumah kita, atau nanti kita di pekerjaan. Nah, Bung, saat di awal-awal memulai untuk seorang Bung Binder itu butuh berapa lama sih untuk ya expert di bidang komentar di sepak bola? Nah, bagi saya tidak tahu yang lain nonton sepak bola nih apa yang mereka lakukan setelah nonton. Bagi saya setelah saya nonton, itu dengan sendirinya saya menganalisa pertandingan tersebut. Kenapa nih tim bisa kalah? Kok ini tim bisa menang? Saya pada saat nonton Piala Dunia Italia kan saya belum ada tim favorit. Belum ada, saya kan baru nonton. Mungkin bagi banyak orang tim favoritnya pada saat itu mungkin adalah Argentina karena ada Diego Maradona. Itu kan hype-nya tuh, Maradona main. Tapi bagi saya pada saat itu tim nasional Inggris yang saya suka. Karena tim nasional Inggris ini mengandalkan kekuatan fisik para pemain mereka juga. Selain juga mereka mengandalkan passing game. Permainan fisik udah itu passingnya ini kan jarak jauh terus, itu kan menguras tenaga tuh sebetulnya. Jarak jauh, pemain harus lari. Nah, jadi saya mulai suka dengan permainan tim nasional Inggris. Nah, bagi saya, di pertandingan sepak bola ini, selain kita melihat kerjasama, permainan yang fisikal, dan juga emosi para pemain, ini kan perlu dijaga. Yes. Dalam sebuah pertandingan. Nah, kalau kita melihat perbedaannya dengan tim-tim lain di Piala Dunia Italia, sebetulnya yang bisa menjaga emosi ini tim nasional Jerman. Iya kan, kecuali di satu game lawan Belanda tuh, saya ingat. Ada kartu merah, itu pun kan mungkin terpancing atau apa. Yeah. Saya tidak ingat pastilah, pokoknya ada kejadian antara Rudi Voller dengan Rijkaard kalau tidak salah. Akhirnya kan dia dapat kartu merah. Jadi bagian dari emosi ini juga sangat penting dijaga di sepak bola. Jadi saya mulai belajar perlahan-lahan. Yes. Nah, saya sering membuat catatan itu pada saat saya suka tim nasional Inggris, terus tim nasional Inggris ini seperti susah meraih kemenangan, kok mainnya begini. Dulu ini kan belum ada internet. Betul. Jadi yang kita cari itu kan dari koran-koran, dari tabloid. Nah, terus saya bikin catatan-catatan saya sendiri. Sampai pada saat Inggris itu kalah melawan tim nasional Jerman di Jerman Barat ya. Saya bikin. Padahal kan buat apa saya bikin catatan itu? Saya bukan pelatih, saya belum tentu menjadi pelatih, belum tentu menjadi pemain sepak bola. Tapi ketelitian saya. Nah, saya jadi catat-catat begitu ya. Saya udah gak ada lagi sih buku itu, kan udah lama banget. Iya. Nah, jadi itu yang membuat saya akhirnya, saya mulai belajar nih, bagaimana tim ini bisa meraih kemenangan, bagaimana dia bisa kalah. Walaupun saya belum tentu benar dalam catatan-catatan saya, tapi kan at least saya mencoba untuk membaca sebuah pertandingan sepak bola di usia saya yang masih remaja, padahal saya baru nonton tuh, saya baru mulai menonton tuh pertandingan sepak bola. Yeah. Jadi dari sana saya mulai suka menganalisa sampai saya memiliki keinginan untuk menjadi pemain sepak bola. Wah, enak juga nih jadi pemain bola kan? Iya. Yeah. Karena kita lihatnya kan pemain luar dulu. Nah, saya jadi kepengen juga pada saat itu, cuma memang dari keluarga pada saat itu tidak mengizinkan saya menjadi pemain sepak bola. Ya udah ya, jadi nggak apa-apa, kita kan ikutin apa ngomong orang tua kan. Iya. Orang tua yang dulu itu kan beda. Iya. Bang, pemikiran. Jadi kalau memang ayah kita itu bekerja di suatu bidang, nah kita harus ngikutin kalau yang dulu. Nah kalau sekarang ini lebih terbuka orang tua. Kalau menurut saya sih, ya udah di mana ini anak ini yang bisa
mengembangkan dia punya talent di hidupnya kan. Tapi yang penting di hal-hal positif, jangan kita bercoba berkembang di hal-hal negatif kan. Nah, Bung, ini teman-teman banyak yang ya agaknya pengen tahu sih, bagaimana sih detailnya terhadap dunia komentator di Indonesia ini, terutama ketika hendak take sebelum pertandingan. Bagaimana sih di studio itu? Kalau di studio itu sih yang udah pasti kan rame. Ada kameramen, ada floor director, kapan ada produser yang datang, kapan ada bagian talent ya yang ngejaga, bagian juga yang mempersiapkan materi untuk biasa ada quiz kan. Dulu awalnya kan waktu saya siaran kan sering ada quiz tuh. Yes. Siap siaran langsung tuh. Sering kan ada quiz di tengah-tengah. Tapi kalau kita melihat dari cara susunan siaran itu sudah pasti profesional. Cuman pada saat kita masuk, mau duduk, itu satu hal yang agak menyulitkan bagi saya, mungkin bagi yang lain enggak, yaitu lampu. Lampu. Karena lampu ini kan harus bagus. Seperti sekarang saya duduk. Yeah. Saya duduk ini di bawah lampu kan. Yeah. Nah ini coba lihat, sorotan. Yes. Jadi clear, kelihatan. Anda juga duduk di bawah sorotan lampu. Tapi sorotan lampu kita ini beda. Beda. Sorotan lampu kita ini nggak langsung kepada kita. Tapi kalau di TV, agar memang ini harus keluarnya bagus dan rapi, memang itu harus menyoroti ke kita. Nah, saya dulu pada saat memang masih kecil sampai remaja, jika ada acara-acara keluarga yang di video, dulu kan pakai video tuh. Iya. Orang bawa kamera tuh kan pakai video kamera yang gede tuh. Terus lampunya itu kan segede gaban. Iya. Lampunya itu kan gede banget sorotannya. Nah, saya itu udah kena sorotan lampu itu pada saat mungkin ada acara keluarga atau acara pernikahan di keluarga tuh udah sakit mata. Yang saya khawatirkan jangan sampai saya siaran, saya kena silau itu, saya sakit mata. Tapi ternyata lampu yang di studio itu beda. Seperti yang kita lihat di hal-hal lain pada saat ada perekaman zaman dulu. Yes. Nah, jadi pada saat saya masuk, saya bilang, waduh ini setupnya profesional banget dari TV, dari broadcasting. Bahwa sorotan lampu itu memang ada, tapi letaknya jauh. Yes. Itu kan saya nggak pernah pahami. Karena kalau yang dalam pernikahan atau dalam acara mungkin birthday, dalam ulang tahun, orang pada saat dulu bikin video kan lampunya tuh gede. Itu kan dekat ke kita. Itu kan sakit mata kita. Saya khawatirkan itu. Jadi tadi jika teman-teman pada menanyakan seperti apa di studio, ya mungkin yang kita pertama akan khawatir jika kita ingin siaran, itu mungkin lampu. Karena kan kalau kita lihat di layar kaca ini terang banget, bagus banget ya lighting kan. Detail-detail orang kan kelihatan semua, dari muka, dari dia pakai wardrobe. Memang harus begitu standarnya dari TV. Tapi saya kan tidak tahu itu di awalnya, saya kira akan dekat. Ternyata lampu itu cukup jauh, tapi karena setupnya profesional, sorotan lampu tuh ke kita pas banget terlihat di kamera. Nah, jadi yang saya melihat yang menarik dari sebuah siaran langsung pertandingan sepak bola sebelum match ya di studio, itu saya melihat dari lighting. Jadi cukup banyak lighting ini yang memang mereka install untuk membuat kita ini bisa terlihat dengan jelas. Nah, dan juga kan kita lihat setup studio ini kan beda-beda di setiap TV kan. Yes. Setupnya, ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, udah itu bagaimana di belakangnya mungkin ada monitor, ada juga yang nggak ada monitor, ya kan ada juga yang main touch screen. Nah, itu semua kan perlu terlihat jelas dengan lighting. Yeah. Tapi yang saya mengagumi bahwa kita punya setup di TV-TV kita di Indonesia ini sudah sangat amat profesional. Keren. Letak posisi keren banget. Letak posisi lightingnya juga mereka tahu di mana. Biar tidak terlalu dekat kepada kita. Biar kita ini nggak silau gitulah istilahnya. Itu keren banget. Padahal kan kelihatannya kan terang banget. Mungkin yang kita khawatir silau. Ternyata nggak silau. Setupnya luar biasa di setiap TV yang pernah saya siaran. Ya, Bung. Kemudian kan Bung sudah menceritakan hal teknis tadinya kan. Dan sebelum siaran kan pasti ada briefing, ada ini dan itu banyak hal lah yang disampaikan kan. Terus apa sih sebenarnya tantangan tersendiri bagi seorang komentator ketika dia masuk ke studio itu? Apa sih tantangannya? Nah, tantangannya kita harus menguasai materi. Jadi mungkin bagi orang yang belum pernah menjalaninya, mungkin menganggapnya gampang aja nih. Kita bicaralah apa adanya, kita ngoceh aja lah. Tapi jangan salah, kita ini kan bekerja.
untuk stasiun TV itu. Artinya kita harus memberikan 100% di game apapun. Apapun game itu. Siapa lawan siapa. Ya, apapun. Jadi pada saat kita harus memberikan 100%, artinya kita harus menguasai materi pertandingan. Ya. Nah, itu yang kita harus paham. Ya, kalau Bung sendiri secara teknis kan di saat membawakan memandu sebuah pertandingan itu ada yang seorang komentator dengan hostnya gitu. Ada juga yang satu host 2 atau sampai 3 komentator. Kalau Bung sendiri lebih nyamannya seperti apa secara psikologis? Saya lebih nyaman sendiri bersama satu host. Oh, Jadi interaksi kita intens. berkesinambungan. Nah, jadi nyambung. Ya, Ini saya bicara dalam sebuah acara match. match. Kalau acara seperti talk show, ya lebih dari satu nggak masalah. Ya. Tapi dalam acara pertandingan, bagi saya lebih prefer satu-satu aja. Jadi pembicaraan kita bisa berkesinambungan dan bisa saling ini kan, menimpali. Yes. Seperti saya jawab, hostnya nanti tanya lagi pertanyaan dari jawaban saya. Nah, enak. Dan waktu kan singkat kalau untuk match. Apalagi kan harus dipertimbangkan soal iklan tadi, Bung. Iya, iklan kan menjadi bagian dari show. Kita jangan lihat iklan di TV. Iklan di sosial media juga kan menjadi penting sekarang. Seperti saya ada channel YouTube, Anda ada channel, iklan kan bagian dari channel YouTube kita. Jadi iklan itu tidak bisa dikesampingkan. Dan itu yang membuat kita itu mendapatkan income, sama juga dengan televisi. Benar. Mereka perlu iklan itu agar ada income, agar cost production ini bisa juga tertutupi. Ya, sebuah keniscayaan dalam sebuah industri ya, Bung. Terus ini, Bung, apa ya? Kalaupun tadi Bung Binder sampaikan bahwa di dunia pertelevisian kita untuk sepak bola itu sudah sangat profesional, tentulah tidak ada siarannya ya, untuk siarannya. Siarannya sudah profesional gitu. Tentulah pasti tidak ada yang sempurna. Jikapun ketidaksempurnaan itu, apa sih harapan ataupun masukan-masukan dari seorang Bung Binder itu terhadap sebuah acara yang akan dilangsungkan di sepak bola? Saya ngomong jujur ya, dari beberapa televisi yang saya pernah siaran, saya sama sekali nggak melihat kekurangan. Yes. Enggak, itu yang karena tadi saya bicara, karena saya main aman atau saya khawatir, enggak. Memang saya tidak melihat ada kekurangan. Ya kita masuk, tapi kita ini harus siap. Justru kita ini yang nggak boleh kurang. Iya, karena kita ini kan seorang diri. Mereka itu kan secara tim. Produksi itu ada timnya, dari bagian produser direkturnya ada timnya juga, tapi saya kan datang ke sana sendiri. Jadi saya ini yang tidak boleh ada kekurangan dalam penyampaian materi, dalam penyampaian ulasan. Kalau dari televisi, saya udah siaran di beberapa televisi, saya tidak menemukan kekurangan. Nah, saya oke-oke aja siaran, kita selesai, kita balik, kita menjalankan tugas kita, televisi juga melakukan kewajiban mereka, udah selesai pulang, kita tetap komunikasi setelah itu jika perlu, tapi dalam urusan mungkin kita datang, wah ada yang kurang nih, ada lampu kurang. Sampai hari ini, saya tidak pernah mengalami persoalan seperti itu. Bahwasannya sering ada persoalan teknis, itu dari yang feeding siaran. Yes. Bukan dari TV-nya. Yes. Nah, jadi yang sana, urusan satelit lah. Ya urusan satelit kan udah diantariksa, siapa yang bisa siapa yang bisa intervensi gitu. Tapi dari setup production, saya sampai hari ini belum pernah mengalami istilahnya pengalaman yang tidak menyenangkan. Nggak ada. Sama sekali saya nggak ada. Dan saya udah siaran dengan beberapa host, ya saya nggak ada masalah juga siaran dengan host siapa aja. Karena kita kan fokus pada diri kita sendiri. Dan kita fokus pada match ulasan kita. Lain kalau rumah tangga, ya kan? Rumah tangga harus cocok, ya kan? Jangan sampai nggak cocok. Iya, benar. Ya. Bung sendiri bagaimana sih melihat, ya kalaupun boleh saya gunakan istilah persaingan ya, ataupun ya bagaimana sih persaingan dunia komentator di Indonesia itu kan kita ada beberapa stasiun televisi, ada beberapa liga gitu. Dan komentator itu pun ada beberapa nama. Bagaimana Bung melihat dinamika juga? Ya kalaupun boleh saya sebut kontestasi, bagaimana Bung melihat?
Kalau menurut saya sih persaingannya imbang ya. Imbang. Karena setiap televisi itu kan punya konsep mereka sendiri. Hmm. Untuk memilih host dan juga komentator. Jadi bukan hanya komentator. Ya. Host juga mereka ada seleranya sendiri. Konsep untuk penyampaian dan selera. Jadi setiap TV itu akan memplot host dan komentator mereka. Jadi persaingannya ini memang ya saya pikir ya imbang-imbang aja karena tidak bermain di satu tempat kan kita semua. Kan berbeda-beda nih stasiun TV-nya. Artinya kan nggak semua komentator, nggak semua host ini masuk dalam satu lingkungan untuk bersaing. Benar-benar. Bisa-bisa. Kemudian siaran gamenya kan beda-beda liganya. Ada yang Liga Indonesia, ada yang Liga Inggris, Liga Spanyol nggak ada ya sekarang ya. Dulu kan ada Liga Spanyol. Ya. Nah, ada yang Liga Spanyol dulu. Jadi berbeda-beda gamenya, berbeda-beda selera televisi, ya tentu persaingannya memang tidak begitu terlihat. Tapi di antara kita ya semua teman-teman saja, teman aja lah, temenan aja, baik-baik aja. Nggak ada yang istilahnya, wah nanti yang ini ribut sama ini, yang ini nggak senang sama ini. Kalau yang namanya perbedaan pendapat, itu wajar. Wajar, biasa. Mungkin ada kejadian, opini ini orang beda, opini saya beda, itu wajar. Ya. Tapi kan kadang-kadang netizen kita ini kan netizen yang maha benar. Iya, 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 iya. Jadi yang bikin rame itu kan mereka. Ya. Mungkin dalam sebuah dinamika yang lagi terjadi saya ngomong apa, orang lain ngomong apa. Yang bikin berantem itu mereka. Ya. Padahal kita gak ada jindir satu sama lain. Kita hanya menyampaikan sudut pandang kita. Wajar dong. Yes. Kita kan ada, kayak sekarang saya ngomong, saya tidak pernah ada masalah dengan komentator lain. Mungkin komentator lain ngomong, saya ada masalah dengan si A. Ya itu urusan dia kan. Iya, 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 iya. Nah, tapi kan bukan urusan saya. Cuman kan kadang-kadang yang membuat rame ini ya juga orang lain, bukan kita. Ya namanya kalau nggak rame kan nggak menarik. Yes. Berarti sejauh ini Bung Binur sendiri belum pernah ada sekalipun merasa bermasalah dengan teman-teman komentator yang lain lah ya. Karena saya juga jarang ini kan, jarang ketemuan juga kan sama mereka. Oh iya. Iya. Bung, ini kita kan ada urusan masing-masing selain juga dunia komentator kan. Bung, ini pertanyaan ringan sebenarnya sih, masih seputaran dunia komentator sih. Nah, saya tahu ini privasi, tapi saya tidak tanya detailnya. Kira-kira Bung siapa lebih menjanjikan income dari komentator dengan misalnya jadi konsultan di bidang energi atau apapun lah komisi lain? Begini, nah orang semua melihat saya bahwa ini bidang energi. Tapi mereka nggak tahu perjuangan saya untuk sampai ke sana kan? Pasti. Ya. Nah, maka itu. Jadi, kita nggak bisa bikin perbandingan antara income satu dan income kedua. Kalau bagi saya, ya, dan saya juga saranin begitu. Karena kenapa? Apapun income itu, ya, apapun penghasilan, apakah itu 5.000 perak, 50.000, 500.000, 5 juta, 50 juta, and so on, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Oke? Itu Tuhan yang udah mempersiapkan bagi kita. Jadi kita harus bersyukur. Berapapun yang kita dapat. Dan saya tipe orangnya seperti itu. Dari saya mulai jualan baju bekas di pinggir jalan, ya karena kan orang kan nggak tahu hal-hal semacam ini. Nah, boleh nih. Itu kan adalah masalah saya. Iya, bolehlah sedikit di-sharing barangkali ini. Ya, maksud saya itu saya menjual baju-baju bekas, ada juga baju sisa ekspor untuk saya bisa membayar uang kuliah saya. Iya. Ya, karena orang tua saya ingin saya mandiri dari awal. Ya. Bahkan saya tuh kuliah itu naik bis, saya tidak dikasih uang untuk naik taksi atau untuk pakai mobil sendiri. Jadi saya disuruh berjuang di Jakarta. Jadi yang saya jual baju itu, ada yang sisa ekspor, ada juga yang bekas. Dulu boleh, baju bekas dulu banget. Ya. Sekarang kan udah gak boleh. Ya. Nah, baju bekas itu saya jual ke supir-supir dan kuli-kuli. Di sepanjang jalan Pintu Air dan Pasar Baru, karena rumah saya di sana dulu. Ya, jadi itu perjuangan saya. Perlahan-lahan saya mulai dapat pekerjaan. Dari sana saya mulai berkembang. Nah, akhirnya dapat koneksi, dapat networking, ya akhirnya saya bisa mencapai ke posisi sekarang ini. Tapi komentator itu memang adalah hobi saya. Karena saya suka sepak bola. Jadi bagi saya additional income ini juga penting. Karena namanya kan rezeki. Siapa yang menolak rezeki? Dan rezeki seberapa aja, itu kita perlu bersyukur.
Karena itu bisa kita manfaatkan yang pertama jika kita bujangan untuk diri kita sendiri atau orang tua. Yang kedua, sekarang setelah saya sudah menikah punya anak, nah untuk keluarga saya juga kan penting. Benar-benar. Jadi menurut saya kita tidak bisa membandingkan income karena saya pernah melalui tahap-tahap yang memang tahap-tahap yang memang menyulitkan di hidup saya. Iya. Ya kan bahkan saya makan aja itu cuma bisa sehari 2 kali. Mungkin orang bilang wah enak lu makan sehari 2 kali. Betul. Tapi hanya sarapan dan makan malam. Iya. Nah itu lumayan berapa jam tuh saya nggak bisa makan. Karena memang uangnya nggak ada. Nah itu jadi itu perjuangan yang tidak akan pernah saya lupa. Maka itu saya selalu menghargai dan saya selalu mengapresiasi setiap orang di hidup saya, termasuk Anda. Iya. Anda DM saya jawab dalam berapa lama? Gak lama kan? Nggak lama, nggak lama. Saya tidak ada tanya soal materi, soal apapun. Ya udah mau, oke, ayo. Iya. Asalkan untuk hal-hal yang positif. Kalau yang Positif. negatif jangan bicara sama saya. Kan itu Iya, iya. istilahnya. Yes, Jadi yes. saya selalu menghargai dan menganggap. Cuman orang kan ngelihatnya di sosial media beda. Iya. Karena memang sosial media itu adalah untuk sandiwara. Oh, iya. Iya dong. Pasti. Kita lihat orang pakai mobil mewah, kita belum tahu tuh mobil udah milik dia atau masih nyicil. Istilahnya gitulah. Iya, iya, iya. Nah, mendingan saya nggak nunjukin mobil saya yang mana. Iya, iya. Kan gitu istilahnya. Yang penting saya ada kendaraan yang dulunya saya harus naik angkutan umum, berdesak-desakan, bangun jam 4 pagi, ya kan? Dan saya tidak bisa membeli air mineral karena uang saya itu kurang. Saya harus milih apa saya harus makan. Jadi saya harus nunggu sampai salah satu toko teman saya untuk saya minta air dari dia. Nah itu perjuangan saya yang orang tidak banyak tahu. Oke saya sharing di sini tapi saya juga nggak mau terlalu banyak. Iya, iya. Apa-apa saya sharing sedikit aja bahwa setiap manusia itu ada perjuangan Ada dalam perjuangan. hidupnya. Ada perjuangan, cuman kan tergantung dia mau buka atau enggak. Yes. Seperti jika Anda mungkin tahu dulu saldo saya berapa, mungkin Anda bisa jadi kalau Anda musuh saya, Anda akan ketawa. Iya. Nah, tapi kalau Anda kawan saya, mungkin Anda akan simpatik. Jadi saldo saya aja dulu tuh, saya aja nggak mau lihat saldo saya ini berapa di bank, gitu. Jadi proses-proses itu sudah saya lalui, akhirnya Tuhan membuka jalan, karena saya selalu bekerja jujur, saya tidak pernah meremehkan siapapun, bahkan ada seseorang yang datang ke saya ketemu dengan sendal jepit celana pendek, tetap saya terima. Gak apa-apa, asalkan kamu ada perlu apa. Asal baik-baik aja. Iya. Jadi kita memang harus begitu di dunia. Kita tidak boleh menyepelekan, meremehkan orang lain. Iya. Kita tidak tahu orang lain itu dikirim oleh Tuhan ke kita. Untuk membantu kita. Nah, saya mengalami hal seperti itu. Jadi yang membuat hidup saya langsung bisa berubah ya, tetap step by step. Dari saya jualan begitu sambil kuliah, saya menjadi KO, akhirnya saya bisa menjadi direktur, akhirnya sekarang saya kerja mandiri. Iya. Nah, manfaatnya apa di saat-saat begini nih sekarang yang pandemi ini nih? Saat kita lagi sulit nih. Bagi saya kesulitan ini sudah pernah saya alami sebelumnya. Nah, jadi saya biasa aja menjalani kesulitan saat ini di masa pandemi ini. Ya, karena mental saya udah terbentuk di saat saya pada saat itu kuliah masih remaja, masih usia mungkin 21, 22. Saya udah menjalani hidup keras itu. Di Jakarta loh. Yes. Jakarta itu dulu juga gak murah. Yeah. Jadi orang bilang Jakarta sekarang mahal. Enggak, dulu pun Jakarta itu gak murah. Tergantung income kita berapa. Nah, orang saya sakit aja tempo hari saya gak masuk, gaji saya dipotong. Padahal saya sakit beneran. Yeah. Yang potong gaji saya adalah orang yang sangat kaya. Tapi saya paham bahwa yang bersangkutan potong gaji saya, agar saya ini dalam keadaan apapun, saya harus berjuang dan saya harus masuk kerja. Dan itu yang sekarang saya aplikasikan. Jika saya udah dikasih jadwal untuk siaran, mau saya lagi sakit, asalkan saya masih kuat, saya akan siaran dan saya akan berupaya bahwa saya ini tidak salah. Atau tidak lemas lah pada saat siaran. Sama juga pada saat bekerja. Seperti Anda sekarang minta saya untuk session Zoom. Sebenarnya saya lagi capek. Yeah. Kan begadang tadi pagi saya siaran champion. Saya makan siang aja belum, tapi bagi saya oke. Ayo kita jalani selama kita memang masih kuat. Nah, jadi ini prinsip-prinsip kehidupan ini yang saya ingin sharing. Bahwa sebagai manusia yang pertama kita pantang menyerah. Kedua, kita tidak boleh menyepelekan orang lain. Dan yang ketiga, kita harus bersahabat dengan semua orang di awalnya. Bahwasannya nanti itu orang mau coba membuat sesuatu kepada kita, ya kita tinggal menghindari aja.
Yes. Udah, kita jalani hidup kita sendiri aja. Kan ada Tuhan semua yang mengatur segalanya bagi kita. Pasti, pasti. Bu, ini kemudian saya akan mencoba menyebutkan beberapa nama komentator di Indonesia. Kemudian ya semacam apa ya, pertanyaan pendek. Kemudian Bung Peter Boleh, gak apa-apa. menjabarkan isinya. Pertama, kita akan mulai dari salah satu sosok legenda komentator di Indonesia, Bung Tris Irawan. Bagaimana Bung Sing melihat beliau? Bung Tris ini kan host dia ya. Dia bukan komentator ya, dia pembawa acara. Ya memang kan saya melihat dia pembawaannya ini kan tenang. Pembawaan tenang seperti ini kan gak gampang. Di dunia pertelevisian terus cara dia menanyakan apa semua ini kan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Kalau menurut saya dari body language-nya, dari pertanyaan-pertanyaannya, saya masih melihat ini memang sosok yang menjadi role model. Untuk host-host yang mungkin masih baru ya saat ini. Bahkan host-host yang lama juga saya kira semua tahu bahwa Bung Tris ini adalah salah satu sosok yang memang istimewa pada saat siaran. Mau game apapun, pembawaannya itu tenang dan intonasi suaranya itu tidak pernah berubah. Dan suaranya khas sekali. Itu dia, maksud saya, suara khas ini kan, jadi orang tidak perlu lihat muka dia, orang udah tahu, ini suara dia. Dan suara dia tidak pernah berubah loh. Dari awal siaran sampai sekarang, kalau saya kan berubah. Suara saya berubah dari dulu yang saya siaran sampai sekarang. Mungkin karena saya dulu ini kan pada saat siaran kan saya masih remaja, umur saya masih 23 tahun pada saat saya siaran pertama kali. Nah sekarang kan mulai ini, tapi Bung Tris ini kan sama aja suaranya kan. Nah, kemudian nama yang kedua adalah Tommy Welly atau Bung Towel. Iya, betul, saya kenal. Itu komentator. Ya, bagaimana di mata seorang Bung Mindan? Menurut saya bagus kan, dia kritis kan. Ya. Hal-hal yang memang dia perlu bicarakan, dia bicarakan sesuai dengan sudut pandang dia. Itu yang tadi saya katakan. Bahwa semua boleh menyampaikan sudut pandang dia. Asalkan itu adalah hal-hal yang positif. Nah, beliau juga akan menyampaikan hal-hal seperti itu menurut sudut pandangan dia. Menurut saya tidak ada masalah. Dan bahwasannya nanti jika ada yang tidak sependapat, ya sampaikan aja juga secara positif kan. Iya. Ya. Kalau hal-hal negatif ini kan memang yang orang ingin dengar, tapi nggak ada manfaatnya kan hal-hal negatif. Apa sih yang nggak ada manfaatnya. Apa sih yang khas dari Bung Towel menurut Bung Sing? Saya kan jarang juga ya ketemu dengan Tommy Welly. Saya pernah ketemu sekali atau 2 kali atau 3 kali lah. Itu pun berapa kali pada saat siaran Piala Dunia. Ya saya melihat memang penyampaian materi dia juga to the point. Jadi gak bertele-tele muter-muter ke hal lain. Ya. Dan itu dia kritis kan, kepada teknis pertandingan juga dia tahu. Pada hal-hal yang di luar pertandingan juga dia tahu. Apalagi soal ini kan. Ya. Soal perkembangan di sepak bola Indonesia juga kan dia tahu banget. Karena kan dia juga punya basic jurnalis ya? Iya, dan dia kan juga terlibat. Nah, saya kan enggak. Nah, jadi orang tanya, kenapa gak ngomong PSSI, gak ngomong? Ya karena saya gak terlibat. Iya. Atau saya tidak berinteraksi secara tidak langsung maupun langsung. Yes. Saya ada pekerjaan lain. Jadi pada saat saya ada pekerjaan lain, saya fokus di pekerjaan lain itu, dan pada saat saya perlu komentatorin sebuah pertandingan, habis itu udah ada keluarga saya juga. Jadi aktivitas saya itu sehari-hari sudah sibuk, tapi bagi orang-orang yang mengetahui soal seluk-beluk dari persepak bolaan Indonesia dari segi non-teknis, ya karena memang mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung, seperti yang tadi Anda katakan, jurnalis, atau mungkin sebagai salah satu pengurus atau apalah, apakah itu pengurus dari daerah atau apa, karena mereka kan terlibat, mereka tahu first hand information. Tapi kalau bagi orang seperti saya yang tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, saya menyampaikan informasi-informasi yang ngasal, kan nggak boleh juga untuk seperti memecah belah ya. Iya. Nah, jadi kita harus memberikan informasi-informasi juga yang sesuai. Iya. Nah, kalau seperti Tommy Welly ini kan dia tahu apa adanya karena dia kan terlibat secara langsung atau tidak langsung. Nah, kemudian nama yang ketiga Bung UK. Ya. UK memang teman saya, dia oke juga kan, dia jurnalis juga kan. Pemilik top skor ya? Itu saya nggak tahu, pemilik atau redaktur pelaksana, saya pikir salah satunya saya, itu yang saya bilang, saya kan nggak pernah bergaul. Yes. Okay. Saya nggak pernah ketemu di luar, kecuali di studio. Oke juga kan,
UK juga sama kan terlibat juga dalam ini dalam kan sepak bola Indonesia. Kalau terutama nggak di salah apa dia? Liga top skor ya kalau nggak Liga salah. Top, terutama di usia Ah, muda ya. kan bagus, ada Bagus. kontribusinya Ya. terhadap pembinaan pemain usia muda kan. Iya. Itu untuk jadi begini, untuk melakukan hal-hal tersebut itu tidak bisa semua orang. Nah, jadi UK ini memang punya kemampuan dan kapasitas itu. Saya sih nggak bisa. Kan istilahnya kan begitu. Jadi kan manusia tidak bisa melakukan segala halnya dalam hidupnya kan. Oh iya. Orang masing-masing kan bakatnya dan juga kemampuannya kan terbatas. Nah, UK ini bagusnya yang saya melihat dia kan bisa berkecimpung dalam pembinaan usia muda dan ada beberapa pemain timnas yang sekarang ini U19 dari liga itu kan. Betul, betul. Dan dia tahu persis pemain-pemainnya seperti apa. Bagus lah, artinya banyak juga yang ingin sepak bola Indonesia ini maju kan, daripada hanya cuman mencoba untuk menjatuhkan si A atau si B, ya percuma udah kita jatuhkan juga yang ada gak maju kan, tambah mundur. Iya kan? Iya, betul. Kemudian Justinus Laksamana atau Coach Justin. Justin teman baik saya. Yang pertama kenal Justin dari antara komentator lain itu saya. Yeah. Waktu dia sama saya ketemu di salah satu fitness ya, di gym itu hari. Di dekat daerah Tanah Abang itu hari. Ya dia teman saya, gak ada masalah kan saya sama dia. Baik-baik aja kita, dan dia pelatih kan, pelatih futsal ya. Ya, pelatih futsal. Iya, dan setelah itu komentator juga. Dan menurut saya dia juga pernah menjadi pelatih futsal timnas Indonesia kan? Pernah. Pernah kan dulu kan? Pernah sukses juga, saya lupa tuh juara di mana tuh. Ya. Udah lama juga itu. Ya. Pernah jadi juara di pelatih timnas, pernah jadi dirtek juga. Dirtek baru-baru kan? I think last year kan? Ya. Baru-baru tahun lalu kan? Jadi dirtek. Jadi ya dia juga ada kontribusinya lah terhadap perkembangan futsal. Yes. Yang penting kontribusinya ini secara positif. Itu yang saya bilang, jangan memecah belah aja. Iya. Nah, jadi secara positif ada hasil pada saat dia menjadi pelatih kan. Berapa tahun yang lalu tuh sudah lama juara di mana saya lupa, apa juara di Asia atau apa, saya nggak mengikuti lah perkembangan di futsal. Cuman ya ada keberhasilan dan saya lihat dia kan salah satu juga komentator yang kritis juga kan. Iya. Bung, kemarin sih sempat mention juga Coach Justin di Twitter ngajak seperti ini juga kan. Beliau balas, saya belum bisa janji karena agaknya belum ada waktu, nanti mungkin kapan-kapan. Nah, Bung Binder, saya sangat berterima kasih Bung bisa berkenan di channel ini dan sudah menjelaskan banyak hal tentang dunia komentator di Indonesia. Kita sekarang agak geser sedikit ke Liga 1. Nah, Liga 1 kan ditunda. Betul. Bagaimana sih seorang Bung Binder melihat plus minusnya? Kalau menurut saya, setiap kejadian di hidup kita ini ada hikmahnya. Yes. Dan pasti itu positif. Jadi, ditundanya sekarang ini menurut saya lebih baik daripada nanti udah berjalan ada apa-apa. Itu bisa lebih ribet lagi. Karena sekali ada sesuatu kegiatan itu udah di-start, kemudian diberhentikan, mau start ulang lagi itu lama. Seperti sekarang. Kemarin itu sudah jalan karena situasi pandemi kan, memang harus berhenti. Itu harus berhenti. Gak bisa lah dilanjutkan, udah tidak mungkin. Harus berhenti, dilihat, dipelajarin. Kan susah mau restart. Ya kan lama. Persiapan digodok dulu lah istilahnya, dikonsepkan seperti apa. Sama seperti saya bisa sharing di dunia usaha saya apalagi. Pada saat kita telah menghentikan kegiatan penambangan kita, itu mau mulai bukan hanya setengah mati, tapi sangat mahal. Eksplorasi. Cost-nya itu lebih tinggi. Iya, ini kita bicara usaha saya. Yeah. Dunia pertambangan lah ya. Jadi itu lebih mahal lagi. Karena kita harus mengumpulkan lagi orang-orang yang dulu itu kita bukan berhentikan, kita break lah ya. Kan bisa aja karena faktor cuaca atau apa kita perlu berhenti dulu kan. Kan bisa, itu kan dunia pertambangan kan sangat tergantung pada cuaca. Yeah. Nah ini sama, ini kan kepada pandemi, berhenti, mau restart, sekarang susah restartnya dan pasti cost akan naik. Yeah.
Ya logiknya begitu bagi saya, mungkin juga enggak, saya nggak tahu. Ya, Tapi kan cost ini naik sekarang karena kenapa? Akan ada tes bagi para pemain, kan ada cost. pasti. Oke lah, ini semua cost ini sudah bisa di-cover. Tapi kan juga dilihat worst possible condition, kemungkinan yang terburuk yang bisa terjadi. Nah, ini yang dilihat sehingga liga ini sementara ditunda. Untuk persiapan yang lebih matang lagi. Bagi saya, ini justru adalah hal yang sebetulnya juga bukan tidak salah, bukannya salah. Tapi ini adalah langkah yang bijak. Oke, tunggu dulu, jangan mulai dulu. Akan ada evaluasi lagi nih saya kira. Ya. Bagaimana caranya nanti kita persiapkan agar tidak menjadi peningkatan infeksi, betul kan? Itu kan yang dikhawatirkan. Peningkatan infeksi dan juga jangan juga berimbas ke kegiatan sehari-hari masyarakat. Ya. Bung, Kan kalau infeksinya nambah, kegiatan masyarakat sehari-hari juga bisa nanti terbatas. benar-benar. Bung, sedikit, maaf sedikit saya potong. Eh, tapi kan yang kemudian dikhawatirkan oleh teman-teman pemilik klub atau pengurus klub itu yang menjadi persoalan kan kenapa kemudian ini terjadi tiba-tiba. Sekalipun memang saya juga Bung percaya bahwa ada plus minusnya dari setiap peristiwa dan kejadian gitu. Kan dibatalkan H-2 kalau saya Mendadak. mendadak gitu. Bahkan ada yang yang mensinyalir lah pengurus beberapa kita bisa baca di media itu dianggap kok tiba-tiba sedangkan mereka sudah tiba gitu. Kenapa tidak dari awal gitu. Dan klub bahkan kabar terakhir seminggu yang lalu saya dapatkan dari salah satu pengurus klub itu bahkan dana subsidi yang dijanjikan juga belum cair sebenarnya. Jadi agak kelimpungan klub sebenarnya. Sudah pasti klub ini akan berat sekarang. Karena pemain sudah bergabung, mereka harus bayar gaji, dan logiknya renegosiasi kontrak ini sudah selesai. Betul kan? Karena pemain balik. Pemain asing juga udah balik. Ini sangat berat bagi klub. Karena kompetisi belum jalan. Terus tadi yang soal yang dana subsidi itu saya nggak tahu, baru kan tadi Anda jelaskan, saya nggak tahu. Oke lah, itu antara klub dengan federasi. Saya kira pasti sudah ada kesepakatan juga soal itu kapan akan cair. Ya kan? Seharusnya begitu. Yeah. Nah sekarang, soal kenapa ini mendadak. Nah kalau pemikiran saya, ada perkembangan terbaru yang terjadi. Yang kita belum tahu apa. Dan itu saya kira terjadinya di Medan. Di Medan, artinya di lapangan. Oleh karena itu pihak kepolisian memutuskan tidak memberikan izin. Jadi ini perkembangan terbaru menurut saya yang terjadi di situasi lapangan. Mungkin mereka yang memiliki informasi bahwa jangan dulu kita kasih izin. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang menyulitkan masyarakat lainnya. Karena memang pertandingan sepak bola ini tanpa penonton. Itu benar. Protokol kesehatan sudah disiapkan. Cost-nya sudah ditanggung oleh operator. Ya, itu yang saya tahu. Tapi di luar bagaimana? Iya. Di luar stadion. Di kegiatan-kegiatan lain di luar stadion seperti apa? Nonton bareng, kumpul di mana, di sana. Ini kan situasinya ini, kurva dari infeksi ini kan belum flat. Belum flat, ya. Jangankan pikir flat. Iya kan? Naik terus kan? Iya. Nah, jadi ini saya kira adalah perkembangan terakhir. Dan ini kan, soal kurva ini kan baru beberapa minggu terakhir nih lagi naiknya gila. Nah, untuk lagi naiknya tinggi. Menurut saya ini karena perkembangan terakhir, cuman yang sangat disayangkan bahwa kenapa perkembangan terakhir ini yang terjadi ini dalam hitungan hari. Ya. Let's say hitungan 1 minggu sebelum deh. Ya. Itu. Nah, ini aja yang sangat disayangkan. Ya. Kalau pemikiran saya lagi, mungkin di awal-awal ini ya mungkin hal-hal seperti ini sudah bisa diantisipasi. Tapi dievaluasi ini sepertinya riskan untuk dilanjutkan. Nah, jadi dan ini kan penundaan, bukan batal. Nah, cuma ada lagi juga yang berpikir kan, jangan-jangan batal. Kan banyak nih di sosial media, wah ini batal. Kalau menurut saya, kalau batal, tentu akan sangat berat bukan hanya bagi klub, tapi bagi federasi juga. Nggak ada sepak bola. Ya kan, bagaimana nggak ada sepak bola? Ini kan federasi udah siap, oke lah pandemi.
Terus bagaimana ke depannya soal Piala Dunia? Nah, itu dia, Bu. Nah, Piala Dunia U20, alasannya apalagi? Ini pemain-pemain muda. Oke, pemain-pemain muda. Tapi kan pemain-pemain muda juga sekarang bergabung ke klub. Iya. Paling tidak mereka bisa latihan di klub mereka setelah mereka selesai pemusatan latihan ini di luar kan. Iya. Nah, jadi ini impact-nya Besar. akan besar jika tidak dilanjutkan kembali. Idealnya menurut pandangan Bung Winder ini dilanjutkan setelah ada pertimbangan atau daripada terus menggantung dihentikan. Idealnya dalam pandangan Kalau menurut saya, lihat perkembangan dulu sekarang ini. Lihat gak nih? iya. Kurva infeksinya nih. Karena pada saat direncanakan kompetisinya akan digulirkan di bulan Oktober dengan harapan, dengan optimisme bahwa kurva ini tidak akan menanjak setelah kurva sudah dan sempat flat, tapi ternyata kan tiba-tiba nih naik di September. Ini kan tiba-tiba nih naiknya, dan naiknya kan sempat beberapa kali tuh saya dengar merupakan rekor juga kan, dari infeksi. Nah, itu dia. Dan kalau bagi orang-orang yang tidak pernah mengalami infeksi ini, ya, dan jangan sampai mereka mengalami infeksi ini, kita berdoa jangan ada yang sakit, ya kan? Mungkin bagi mereka ini adalah hal yang sepele. Tapi bagi saya yang telah menjadi saksi beberapa orang yang saya kenal meninggal karena infeksi ini, ada 12 teman saya yang orang tuanya salah satu sudah meninggal karena infeksi ini, ya saya tidak menganggap sepele. Dan saya melihat keputusan untuk sementara hold ini, ya nantinya akan ada hikmah yang positif. Oh iya, bagus nih kita hold. Nah itu nanti, sekarang nggak ketahuan, sekarang orang pasti kesal. Kenapa? Contoh pada saat kita ini disuruh bekerja di rumah dulu, pasti kita kesal. Tapi kan ada manfaatnya. Kita selamat juga. Iya kan? Nah, jadi bagi orang-orang mungkin yang tidak mengalami experience itu, dan saya berdua jangan mengalami experience itu, tapi saya lihat beberapa orang tuanya itu salah satunya meninggal, nah saya ikut sedih. Tapi saya juga berdoa kepada Tuhan, jangan sampai ada korban lagi. Iya. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan masalah ini. Bahwa pada saat memang lagi situasi pandemi, kita tidak bisa mengambil resiko untuk mereka-mereka masyarakat yang berada di luar dari stadion. Nah, jangan sampai nih ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dari segi penyebaran virus ini, bukan dari hal-hal tawuran atau apa, enggak. Ini kan fokus kepada pandemi. Kan alasannya ini karena situasi pandemi dan juga fokusnya untuk operasi justisi ya, kalau tidak salah. Apa sih itu namanya? Nah, untuk mengendalikan lah pandemi ini, untuk mengendalikan situasi di pandemi. Jadi menurut saya ini bukan alasan yang tidak masuk akal, ini alasan yang benar yang diberikan. Cuman yang disayangkan kan orang menghubungkan hal-hal ini kepada politik. Iya, dengan pilkada. Itu masih jauh, masih bulan Desember. Desember kan, kalau nggak salah. Terus kenapa harus dinyambungin ke Desember? Masih jauh. Kalau November jalan terus gimana? Diam lagi mereka yang sekarang ngomong bahwa, ngerti kan maksud saya kan? I know. Itu masih jauh. Itu masih Desember. Kenapa harus dihubungkan ke hal-hal semacam itu? Ya oke, namanya setiap orang seperti yang saya bilang berhak mau ngomong apa aja. Tapi nantinya kita lihat apa nih yang terjadi kalau nanti November main. Nah, artinya salah kan penilaian orang dari awal. Bung, berarti boleh dibilang andai saja liganya benar-benar harus dihentikan, impact terhadap kita Piala Dunia itu sangat besar ya. Ya, kalau sampai sekarang sih saya melihat impact tersebut belum bisa kita belum bisa kita prediksi atau ramal ya. Tapi saya berharap jangan sampailah ada hal-hal yang membuat kita ini tidak bisa menyelenggarakan Piala Dunia itu. Kalau Piala Dunianya diundur ya beda. Kalau batal jadi tuan rumah. Diundur ya, seperti Euro, Copa America, kan diundur next year. Ya mungkin kalau itu diundur, ya oke lah kita terima diundur. Ya karena mungkin masalah pandemi atau apa, kita kan
Sekarang yang kita hanya ngikutin kan di negara kita. Di luar negeri apa yang lagi terjadi dari mana kita tahu? Kita nggak pernah tahu. Mungkin di sana juga mereka lagi ada persoalan mungkin. Kita kan nggak pernah tahu. Nah jadi saya belum melihat akan ada impact. Saya belum memikirkan ke hal itu karena itu lagi-lagi saya bilang itu masih jauh. Yes. Tapi yang beruntung bagi kita bahwa tim nasional Indonesia U19 ini sudah keluar negeri. Jadi mereka bisa latihan di sana, bisa sparring di sana. Okay. Nah biar mereka berkembang di sana. Cuman kalau nanti mereka balik, nggak ada kompetisi, sulit bagi tim nasional U19. November itu akan ada match day FIFA untuk senior, terus pemain-pemain senior gimana? Iya, Bung, ini terakhir karena berhubung waktu juga kan, Bung juga akan beranjak. Iya, saya juga mau jalan ya. Ini pertanyaan terakhir saya, berhubung saya di Aceh, di Banda Aceh, dan saya juga mengikuti ulasan Bung terhadap Persiraja Banda Aceh, bahkan kemarin. Tapi Persiraja bukan tim favorit saya ya. Ya, it's okay. Karena semua orang kan sudah menyimpulkan, waduh, nih ngomong-ngomong terus soal Persiraja tim favorit. Nah, itu susah. Tapi saya memang melihat Persiraja ini sebagai salah satu tim promosi yang wajib disegani di awal kan. Iya, di awal. Itu yang kemudian viral dan banyak dibagikan di akun-akun sepak bola. Dan benar kan, bukan asal ngomong saya, bukan asal bicara. Itu jauh sebelum main Persiraja. Benar kan? Nah itu, karena saya sudah melihat bagaimana perkembangan tim ini, mulai dari Liga 2. Jadi saya bukan melihat keberhasilan, tapi cara bermain Persiraja. Nah saya melihat cara bermain Persiraja ini perlu ya hancur aja di atas lapangan kita. Yang penting kita nggak mau tim kita kalah. Tapi bukan hancur maksudnya main kasar. Iya. Fighting tapi spirit. Pokoknya fighting spirit ini gila di antara para pemain Persiraja. Saya udah lihat itu dari Liga 2 pada saat masuk ke ini. Bukan di regular league, tapi waktu udah masuk ke 8 besar itu tuh. Iya. Waktu ke final round itu tuh. Iya. Nah, saya udah lihat, wah Persiraja ini hebat nih fighting spiritnya ini itu. Nah, jadi saya di awal udah prediksi, ini tim bisa berbuat kejutan, dan betul ada kejutan kan. Dan itulah yang pada akhirnya di awal Bung berani menyimpulkan Persiraja bakal menjadi salah satu kuda hitam ya Bung? Benar. Sebagai salah satu tim promosi yang menjadi kuda hitam. Iya. Di antara tim promosi 3 itu. Iya. Terus ada juga anggapan ketika di 3 pertandingan awal Persiraja belum sekalipun kebobolan, ada yang beranggapan bahwa Persiraja itu hanya menang hokinya saja. Bagaimana pandangan Bu? Enggak, kalau saya melihat ini kan terkait dengan strategi dan taktik. Yes. Sebagai tim promosi Persiraja ya logik gak bakal keluar menyerang dalam setiap game. Apalagi lawannya kan kuat tuh. Ya, Bayangkara, terus Madura, Persik. Nah, Persik, udah itu Madura dan Persik mainnya di luar. Kan masih ada penonton saat itu boleh nonton. Nah, jadi kan mereka harus berhati-hati. Jadi strategi taktiknya ini memang defense mengandalkan counter. Jadi saya tidak melihat hoki. Hoki itu bisa. Wajar ada luck di pertandingan. Tapi masa sih di 3 pertandingan ada luck? Yes. Masa 3 pertandingan itu hanya berdasarkan keberuntungan hasil akhir yang diraih oleh Persiraja. Yes. Nah kan nggak masuk akal gitu loh. Ya luck di satu pertandingan, oke, mungkin di pertandingan final lah tim ini bisa menang dengan luck. Nah tapi kalau 3 game begini berarti memang ada strategi yang pas. Yang mungkin membuat tim lawan ini kesal juga, kok nggak bisa kita mencetak gol. Terlepas juga dari peran para pemain ini menyatu lapangan, khususnya penjaga gawang itu Kuba kan. Dia memang lagi bagus itu formnya. Jadi kalau dunia tahun 90 itu Goycochea penjaga gawang Argentina formnya kan gila kan? Iya. Susah kan dia di ini, dan orang mengatakan Argentina lucky, kan enggak. Berapa game tuh dia menang karena form kipernya sama defense-nya. Nah, Bung Binder, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih karena diajak untuk collab di sini. Ya. Pokoknya siapa aja yang mau ngajak collab, kita menerima. Asalkan untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau untuk hal menjatuhkan orang lain atau apa, itu bukan sifat saya. Maka itu orang kadang-kadang kesal, kok kamu ini nggak pernah ngomong hal-hal yang kritis. Saya justru ngomongin kritis, tapi yang logik, yang masuk akal.
Daripada kita membelokkan pikiran orang lain ke hal-hal negatif, tapi nantinya gak ada manfaatnya. Iya. Makanya tadi apa aja yang saya jawab ini kan sekarang liga di stop. Kita ambil hikmahnya aja, ini pasti positif nanti ke depan. Ya, bagus. Cuman kan yang menjadi, kenapa mendadak? Iya. Kenapa hitungan hari? Nah, karena memang mungkin perkembangan terakhir ini yang membuat sementara ini harus di-hold. Terus kenapa kita harus berpikir jauh dulu? Iya. Saya sekarang lagi bicara sama Anda. Belum tentu setelah 1 jam Anda telepon saya masih ada. Iya. Ya kan, hidup ini kan berubah terus. Yes. Ini saya ngomong perubahan-perubahan yang belum tentu terjadi. Jangan kita berpikir ke arah-arah sana dengan basic logika dasar yang negatif. Jangan, kita berpikir positif. Yes. Saya pada saat susah di hidup saya tidak pernah melihat orang lain yang lagi senang. Saya tidak pernah iri terhadap orang lain yang lagi senang. Saya tidak pernah berpikir negatif tentang orang lain. Saya selalu pada diri saya sendiri dan saya selalu berpikir positif dan saya selalu berpikir untuk hari ini. Bagaimana saya bisa lewatin hari ini dengan saya bisa makan, minum, dan tidur. Tidur itu juga susah. Kalau kita banyak pikiran kan kita nggak bisa tidur. Besok bangun, kita berjuang lagi besok. Yeah. Nah, jadi ini situasi juga sama. Liga kita sementara di stop, kita pikirin dulu nih. Kita jangan jauh-jauh dulu pikirin ke bulan-bulan depannya. Yeah. Nanti kalau bulan November jalan, gimana dong? Oh, Anda udah berpikir ke bulan Desember dan bulan Januari? Kan gitu istilahnya. Jalan kan akhirnya November. Jadi kita berpikir kepada saat ini. Jadi kita fokus kepada present situation. Kedepannya kita belum tahu kan apa yang akan terjadi. Kita isi perut kita dulu nih hari ini. Iya. Kayak kita lihat besok, kita berjuang lagi besok. Itu prinsip hidup saya. Jadi bagi saya kalau bisa menyelesaikan hari ini dengan sehat, dengan selamat, dan bisa tidur, itu adalah kesuksesan saya sebagai manusia. Okay. Bahwa saya bisa melewati 1 hari itu dengan sehat, dengan selamat. Dan saya bisa tidur nyenyak. Ya kalau besok pagi saya tidak bangun, ya itu adalah kehendak Tuhan. Yeah. Betul dong? Bukan kuasa saya lagi. Yes. Maka itu kita pikirkan saat ini. Percaya deh, pikiran kita akan lebih segar. Dan kita bisa menjadi orang yang sukses dalam hidup kita. Jadi walaupun saldo kita sekarang ini cuma 35.000 perak, jangan kaget 2 hari ke depan bisa jadi 3.500.000. Yes. Ya kan itu saya udah kasih tuh. Ya. Semacam analoginya. Ya. Jadi jangan berpikir terlalu jauh dan negatif-negatif. Ya. Apa aja keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, federasi atau siapa, kita perlu menatapi secara positif. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa yang dukung? Masa orang dari luar negeri yang dukung? Benar. Kita yang harus majukan dong negara kita dan persepak bolaan kita. Pasti. Ya apalagi Aceh, saya udah 2 kali ke Aceh nih, gak tahu ketiga kali siapa yang akan undang. Nanti jumpa ya, kalau pergi lagi ya Bung, atau kalau saya ke Jakarta. Kalau ke Jakarta boleh, nanti kontak saya ke rumah boleh. Ini rumah saya di rumah ini. Oke. Ke rumah aja lebih enak. Bung, sebentar saya tutup sejenak. Oke. Untuk teman-teman dimanapun berada, terima kasih banyak telah menyaksikan bincang bola kami ini. Kami telah mengulik sisi lain daripada dinamika komentator di Indonesia, terutama sisi lain daripada Bung Binder. Kemudian juga kita telah mengulas sedikit banyak hal positif daripada hal-hal yang terjadi di kontestasi sepak bola Indonesia, khususnya di Liga 1. Kita akan jumpa di lain kesempatan dengan ragam segmentasi, dengan ragam bintang tamu. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan itu menginspirasi, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Tapi jika Anda merasa apa yang kami sampaikan itu banyak ada tanda kutipnya, kita fair, silahkan tekan tombol dislike. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bung Binder undur diri, Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.